Merhaba, Assalamualaikum arkadaşlar. Benim adım Ina Lisnawati dan di sini kita akan belajar tentang Syahis Eki dan juga Soru Eki. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Syahis Eki. Syahis Eki adalah imbuhan untuk pernyataan diri atau menyatakan diri. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai zamir. Ada yang bentuk tunggal seperti ben, sen, o, dan juga bentuk jamak seperti bis, sis, dan onlar. Untuk syahis eki, akhiran isim atau kata benda vokal memiliki rumus sebagai berikut. A-e menghasilkan e-i menghasilkan i, o-u menghasilkan u, dan e-u menghasilkan u. Zamir ben itu berarti yang, yim, yum, yum. Zamir sen, sin, sun, shun. Zamir o itu tidak ada. Zamir bis, yes, yis, yus, yus. Zamir sis, senes, sinis, sunus, sunush. Zamir onlar, lar, ler. Selanjutnya kita masuk pada örnek atau contoh. Ada beberapa kata seperti hasta yang artinya sakit, hemshire perawat, mutlu senang, dan kotu buruk. Yang akan kita jadikan contoh yaitu hasta. Dan ini kita masukkan kepada semua zamir. Yang pertama itu ada hastayem, saya sakit. Hastasen, Anda sakit. Hasta, dia sakit. Hastayes, kami sakit. Hastasenes, kalian sakit. Hastalar, mereka sakit. Kemudian selanjutnya ada juga syahus eki untuk akhiran isim atau kata benda konsonan. Sama halnya dengan vokal, konsonan itu memiliki rumus yang sama. Yang membedakan hanya saja kita harus melihat akhir dari sebuah kata sebelum huruf konsonan tersebut. Dalam ben itu ada im, sen ada sen, sin, sun, sun. O itu tidak ada. Kemudian bis ada ish, ush. Kemudian di sis ada senes, sinis, sunus, sunush. Kemudian di onlar ada lar, ler. Agar dapat mudah dipahami, kita masuk ke örnek atau contoh. Di sini ada beberapa kata seperti jaya, lemah, guzal, cantik, dokter, uzgun, lelah. Kita ambil saja dari kata guzel. Untuk ben sendiri itu ada guzalim, saya cantik. Guzelsin, kamu cantik. Guzel, dia cantik. Guzelis, kami cantik. Guzelsinis, kalian cantik. Guzeler, mereka cantik. Nah, dari beberapa contoh yang sudah kita baca sebelumnya, itu merupakan bentuk olumlu atau positif. Nah, lalu bagaimana mengenai syahis eki dalam bentuk olumsus atau negatif? Kita di sini hanya perlu menambahkan dail saja, tetapi diikuti dengan zamirnya. Misalkan untuk ben, dailim, untuk sen, dailsin, untuk o, dail, untuk bis, dailis, untuk sis, dailsinis, untuk onlar, dailer. Kita masuk kepada contoh dari olumsus. Di sini ada kata polis yang berarti polisi. Kita hanya menambahkan dail dan juga zomir yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Polis dailim, saya bukan polisi. Polis dailsin, kamu bukan polisi. Polis dail, dia bukan polisi.
Police dailies, kita bukan polisi. Police dailsinis, kalian bukan polisi. Police dailer, mereka bukan polisi. Nah, kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu mengenai soru eki. Soru eki merupakan imbuhan untuk pertanyaan. Nah, untuk rumusnya itu sendiri, lagi dan lagi kita harus selalu mengingat huruf vokal dalam bahasa Turki. Untuk akhiran AE itu menghasilkan me. Untuk akhiran EI menghasilkan mi. Untuk akhiran OU menghasilkan mu. Untuk akhiran EU menghasilkan mu. Sebagai contoh, di sana ada bu masak me. Apakah ini meja? Kenapa me? Karena akhiran dari masa atau kata benda itu adalah huruf A. Dan seterusnya. Dimana sebelumnya kita hanya menggunakan soru eki untuk kata benda, jadi kita hanya menambahkan me, mi, mu. Mu sesuai dengan huruf akhir dari kata benda tersebut. Untuk sekarang, kita akan mengenal soru eki dengan zamir dalam bentuk positif atau olumlu. Rumusnya masih sama, yaitu AE menjadi EI menjadi I, OU menjadi U, dan EU menjadi U. Untuk ben ada mayem, miyim, muyum, muyum. Untuk sen ada mesen, misin, musun, musun. Untuk o ada me, mi, mu, mu. Untuk bis ada meyes, miyis, muyus, muyus. Untuk sis ada mesenes, misinis, musunus, musunus. Untuk onlar ada me, mi, mi. Kita masuk kepada örnek atau contoh dari olumlu soru positif atau pertanyaan positif. Kita ambil kata hasta. Di sana ada hasta meyem, apakah saya sakit? Hasta mesen, apakah kamu sakit? Hasta me, apakah dia sakit? Hasta meyes, apakah kami sakit? Hasta mesenes, apakah kalian sakit? Hasta larme, apakah mereka sakit? Dan selanjutnya, jadi kita hanya menyesuaikan dengan rumus, kemudian perhatikan untuk akhir huruf dalam sebuah kata yang kita pakai. Selanjutnya kita masuk kepada soru eki dengan zamir dalam bentuk olumsus atau negatif. Nah, jika dalam positif kita hanya menambahkan dail diikuti dengan zamir, di sini kita harus menambahkan soru ekinya tepat sebelum zamir itu. Misalnya untuk ben, dail miyim. Untuk sen, dail misin. Untuk o, dail mi. Untuk bis, dail miyis. Untuk sis, dail misinis. Untuk onlar, dail lermi. Agar dapat dipahami, kita masuk kepada contoh dari soru eki dengan zamir olumsus atau negatif. Di sana ada kata doktor yang berarti dokter. Dokter dail miyim, apakah saya bukan dokter? Doktor dail misin, apakah kamu bukan dokter? Doktor dail mi, apakah dia bukan dokter? Doktor dail miyis, apakah kami bukan dokter? Doktor dail misinis, apakah kalian bukan dokter? Doktor dailermi, apakah mereka bukan dokter? Hepsi Bukadar, Teşekkür ederim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Görüşürüz.